drop it. Halo, selamat siang. Selamat datang di Teen View, obrolan remaja masa kini. Nah, kali ini gue mau bahas tentang pendidikan abad ke-21. Kali ini gue nggak sendirian nih, gue bersama temen gue, salah satu anak broadcast di SMK Taruna Bakti Depok. Hai Odise, apa kabar? Baik. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang paling lagi sibuk ini ya, apa nyelesain pasca produksi. Oke. Kemarin kan habis proyekan juga. Oh, abis ngerjain proyek sekolah ya? Iya, benar. Gimana nih proyek sekolah, susah nggak? Susah gampang lah ya. Namanya juga tugas kan nggak mungkin selamanya itu gampang ya. Iya, oke. Jadi pasti ada susahnya. Pas masuk broadcast itu keinginan lo sendiri kan? Karena lo tertarik kan sama masuk dunia broadcast. Berarti itu keinginan sendiri nih? Iya. Oke. Awalnya sih sebenarnya mau masuk multimedia. Iya. Tapi karena di TB kan ada sistem tes gitu kan ya. Oke. Jadi gue masuknya ke broadcast. Oke. Terus lu nggak ada keinginan gitu kayak anak-anak lo ada keinginan masuk SMA? Enggak sih, Nggak enggak ada. ada. Soalnya kan kata emak gue ya, Iya. katanya sih apa namanya kalau misalnya lo masuk SMK tuh lebih gampang aja gitu nyari apa namanya pekerjaannya. Jadi Oke. mending masuk SMK. Nah, kan di SMK ini lebih banyak teori kan dibanding praktek. Nah, terus lu gimana nih? Selama praktek itu apalagi tadi kan lu bilang ada project-project gitu kan. Terus gimana lu nginin keadaannya di saat kayak gini kan lagi pandemi kayak gini Oke. kan. Nah, terus lu gimana? Mungkin mungkin tadi gue ini dulu ya, Iya. misalnya gue speech dikit lebih banyak prakteknya dibanding teori harusnya. Oh iya, oke. Gitu. Oke, kita salah Karena nyebut, kan oke. Di broadcast itu kan lebih ke prakteknya pas lagi project-projectan gini nih. Oke. Kita megang kamera, kita megang lighting, terus kita megang job desk yang kayak produser, terus sutradara kayak gitu. Oh, berarti lu pas waktu lagi project kayak gitu tuh di luarnya pas lagi ada project doang nih. Berarti pas Iya. lagi pelajaran biasa PJJ dong. Iya, benar. Nah, terus menurut lu lebih efektif belajar di sekolah apa di rumah sih? Kalau gue pribadi sih lebih suka belajar di sekolah ya. Karena kan kalau di sekolah ditanya gitu kan sama si guru. Oke. Kalau misal lewat PJJ itu kayak kurang aja. Takutnya kan nggak semua orang, maksudnya nggak semua teman-teman kita di rumah nih punya keberanian kayak kita gitu untuk bertanya melalui virtual. Oke. Nah, buat yang belum tahu di broadcast itu kan ada job desk masing-masing nih. Jadi itu ada tanggung jawabnya masing-masing. Nah, gue mau nanya nih sama lu, yang job desk apa sih yang paling lu sering lakuin? Kalau misalnya ada project-project dari sekolah gitu? Oke. Untuk sampai sekarang sih yang sering gue lakuin itu produser sama penulis naskah. Oke. Berarti lu ini dong penulis naskah, suka nulis. Oke. Nah, oke. Nah, tadi kan lu bilang kan tadi lu ada sempet pelajaran PJJ nih dari rumah. PJJ itu pembelajaran jarak jauh ya. Nah, dampaknya apa sih dari PJJ itu? Apalagi kan lu anak SMK kan lebih banyak praktek, gimana dong? Betul. Dampak yang gue rasain sampai sekarang sih ini kali ya, jadi lebih mager kalau mau ngapa-ngapain. Kalau misalnya PJJ ini kan bisa dibilang fleksibel banget ya. Iya, bener banget. Ya kan kita bangun pagi misalnya jam 7 nih, terus Iya. kita langsung ke depan meja belajar atau ke depan laptop buat PJJ. Jadi Iya. menurut gue sih itu jadi lebih beda aja gitu, yang biasanya kita harus datang ke sekolah tapi kita malah virtual. Iya, Jadi apalagi lebih kalau mager gitu kan terus magnet kasur kan kenceng banget. Bener. Oke. Seru nggak sih masuk broadcast? Sampai sekarang sih seru-seru ya, seru-seru Oh, banget. fun ya, berarti lu banget. fun banget Iya. ya. Berarti emang lu nggak ada inian dari orang tua, berarti emang keinginan dari diri lu sendiri ya. Benar. Oke. Karena di broadcast itu kan lebih mengedepankan kerjasama. Oke. Sedangkan gue ini anak itu paling nggak bisa kalau kerja sendiri. Kalau misalnya kerja sendiri kayak, duh gue bingung nih gue harus ngapain nih. Oh, berarti lu Gitu. butuh pendapat orang lain gitu. Benar. Oke. Nah, tadi kan lu bilang lu suka nulis naskah nih. Lu punya nggak sih role model di nulis naskah lu siapa? Kalau untuk role model sih yang benar-benar gue ikutin sampai sekarang sih Iya. belum ada ya. Paling yang gue suka itu J.K. Rowling. Oh, penulis Harry Potter. Iya, benar. Oh, berarti dia suka yang fantasti gitu ya. Benar. Pernah nggak kegiatan nulis gitu? Apa? Kayak suka nulis-nulis gitu, kayak di sharing ke teman-teman. Oh, kan ada iya. tuh aplikasi-aplikasi sekarang yang bisa dibaca sama orang lain, gimana? Kalau untuk itu sih belum ya. Belum. Masih gua pendem sendiri dulu. Tapi ada keinginan nggak? Ada sih pasti. Ada. Nah, tadi kan lu bilang kalau job desk itu dari produser sama benar, jadi benar. penulis naskah. Nah, lu pernah nggak sih ada keinginan pindah ke job desk lain gitu?
Mau. banget, apalagi ke kamera ya. Oke. Karena kan menurut gua lu kan anak broadcast nih, kan nggak mungkin dong lu nggak bisa kamera, maksudnya masih awam banget sama kamera kan, jadinya kayak kocak aja gitu. Lu kan yang berkutat di dunia pertelevisian pasti kan menggunakan kamera. Iya sih, bener banget. Berarti dia mau keluar dari zona nyaman lo gitu ya, keluar dari diri lo sendiri gitu kan ya. Oke, nah jangan kemana-mana, tetap di Teen View Obrolan Remaja. Masa Duh, nih gosokan banyak banget lagi ya. Enaknya nyemil apa ya siang-siang kayak gini? Gede banget, jadi gak semangat ngegosoknya. Oke. Kenapa sih Benda? Gosoknya tuh lesu banget, kayak capek, gak bersemangat. Iya nih, gak semangat Jis, lapar. Terus tapi pengen nyemil, gak mau makan yang berat-berat. Enaknya makan apa ya? Benda mau nyemil. Iya, pengen nyemil. Yang gampang masaknya. Yes. Nih, Adi siapin. Adi coba, Adi Sriono pisang coklat keju. Nih Benda, cobain. Ini enak nih Jis, coba ya, cobain. Enak banget Jis, coklatnya lumer, kejunya juga berasa kok. Cocok nih buat makan siang-siang kayak gini. Jadi semangat lagi beraktivitasnya. Masak. Wih, sendirian aja nih. Ada makanan, ada minuman lagi. Iya nih, boleh nih. Ada minuman gue, kalau makanan ada minuman, ini cobain nih barang gua. Ayo. Ini produk gua, bikinan gua sendiri. Ada yang biasa, ada yang balado. Lu mau yang mana nih? Yang biasa aja dah. Nih yang biasa. Cobain nih ya. Iya. Misalnya enak mah nih ya, besok lu jualin dah. Kalau berhasil. Berapa dua aja, gocengan satunya. Oh enak juga ya? Yaudah kalau enak besok lu jualin ya. Iya. Iya. Drop it. Oke, balik lagi di acara Teen View Obrolan Remaja Masa Kini. Nah, tadi kita lanjut nih dari obrolan sebelumnya kan. Nah, tadi kita ngebahas tentang broadcast dan kita masih bahas tentang broadcast nih. Ada pernah nggak sih lo ngerjain project bareng teman sekelas lo gitu rame-rame? Pernah. Soalnya kan di broadcast ini kan ada event tahunan tuh, namanya Starbucks Broadcasting Award. Nah, di event tahunan itu tuh kita tuh disuruh bikin suatu mini project lah, kayak film pendek itu satu kelas. Oke. Bareng-bareng. Kalau boleh tahu job desk lo apa tuh di sana? Waktu itu sih gue dapet audio man. Wow. Terus lo keberatan gak jadi audio man? Kalau ngomongin keberatan sih nggak keberatan ya, karena kan menurut gue tuh audio cuman ya udah sih, kita cuman nyorot mic ke orang, terus ntar orang itu ngomong, terus kita kan tangkap, terus kita catet mana aja nih yang misalnya audionya itu yang bagus, mana aja audio yang udah fix nih bakalan dipakai buat di editing. Oke. Nah, nyinggung soal editing nih. Lu bisa ngedit kan? Lu kan anak broadcast, pasti belajar editing kan pastinya. Nah, gimana editing lu? Bisa nggak, jago nggak? Kalau ngomongin jago sih, gue nggak terlalu jago ya. Kita ya udah lah ngedit kayak biasa aja gitu, cut, terus nambahin transisi, terus kasih animasi gitu. Oke. Software yang lu sering pakai buat editing gimana? Kalau software yang biasa gue pakai sih untuk sekarang ini ada dua. Yang pertama itu Sony Vegas sama Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro. Nah, buat temen-temen nih yang mau belajar editing, bisa nggak sih bedain cara ngedit di laptop sama di HP tuh kayak mana? Lebih sulit yang mana gitu misalnya? Kalau menurut gue pribadi sih ngedit di HP tuh lumayan sulit ya. Karena kan selain tempat space-nya kan kecil. Penyimpanannya lebih sedikit. Benar. Kan kalau di laptop kita kan juga bisa nyambungin dari laptop ke monitor. Bener banget. Bisa lihat lebih besar aja gitu, lebih enak. Boleh nggak sih buat teman-teman semua sih yang emang keinginan pengen jadi editor, boleh nggak sih ngasih saran apa gimana? Paling ini ya, perbaikin mood. Karena kalau misalnya ngedit nggak mood tuh pasti hancur banget gitu kan. Karena gue pernah ngerasain. Oke. Ngedit, terus mood gue lagi jelek banget. Jadinya kayak kelantar aja gitu tuh editan. Bener-bener cuman gue cut terus kasih transisi yang bener-bener basic banget gitu.
menurut lo nih ya, editing job desk yang sulit gak sih? Kalau menurut gue pribadi sih sulit. Kenapa Karena kan, emangnya? kalau misalnya bikin suatu project kan nggak mungkin itu durasinya kan pendek ya. Pasti kan durasinya panjang. Kalau nggak 30 menit ada yang sejam. Iya, apalagi film-film box movie gitu kan, tuh Iya, kan benar, panjang benar. banget kan. Nah, Gue tuh tipe orang yang apa namanya? tadi moodian bisa dibilang karena nih. Kemudian jadi kalau misalnya lagi disuruh ngedit suatu project yang durasinya tuh panjang, kayak aduh capek, ngerti gak sih? Iya, iya, Kayak, ngerti. Gue capek banget nih gue masukin klip ini tapi masih cuma dapat 25 menit, masih cuma dapat 26 menit gitu. Apalagi kalau misalnya ada kendala-kendala yang nggak kita duga, bener banget itu tuh. Entah listrik di rumah mati, entah tiba-tiba kita lagi mau nyari bahan nih di YouTube, terus tiba-tiba wifi-nya lagi Mati, bapuk kalau nggak banget. kuotanya habis Iya, ya, bener kan? benar. Oke, kan lu editing kan ya? Gue mau tahu nih, lu belajar editing dari mana? Masukannya? Oke, kalau belajar editing sih pasti dari guru ya. Dari Oke. sekolah gue kan ada juga tuh guru materi editing audio visual. Nah dari situ tuh gue udah lumayan dapat banyak banget ilmunya. Jadi tinggal guanya aja nih mempraktekannya gimana nih. Jadi kalau untuk sekarang sih gue masih nyoba-nyoba apa namanya, nyoba-nyoba masukin bahan-bahan yang biasa aja terus gue edit jadi kayak nggak biasa gitu loh, Iya. ngerti kan? Kayak dikasih transisi. Berarti bisa dibilang lu masih belajar lagi ya? benar. Oke. Nah, menurut lu broadcast ini termasuk ini nggak sih pendidikan abad 21? Masuk sih, Masuk. karena kan di broadcast ini kan kita udah mulai apa namanya gunain teknologi. Oke, Kan kayak teknologi. kamera, terus lighting, audio itu kan udah teknologi juga kan ya. Terus di broadcast ini tuh udah mulai nerapin apa namanya 4C. Oh iya, 4C. Boleh jelasin nggak 4C apa? Yang ini belum pada tahu kan? Oke. 4C itu ada critical thinking, ada communication, ada collaboration, sama creativity. Iya. Nah, untuk critical thinking itu sendiri tuh sebenarnya kalau di bahasa Indonesia ini tuh berpikir kritis. Oh, Heeh. remaja-remaja yang biasanya suka update di sosial media tuh yang buat ini terus tuh kayak menyuarakan lah Iya, istilahnya. benar. Itu kan sering banget, nah itu udah termasuk. Konten-konten kreator sekarang Nah, kan bener mereka banget. juga berpikir kritis tuh untuk membuat suatu konten biar bisa diterima oleh khalayak luas. Oke. Oke, yang keduanya itu ada communication. Oke. Komunikasi lah ya, kan kita Iya. anak BC nih. Iya. Pastinya kan sering banget yang namanya ngegunain komunikasi. Kayak komunikasi itu udah bukan awam lagi nggak sih buat kita? Karena kan di BC itu kan basicnya emang komunikasi. Iya sih. Kita ngobrol aja berdua ini lagi Iya, komunikasi. iya. Terus ntar kalau misalnya lagi PJJ sama guru kita juga komunikasi gitu. Bahkan ngobrol sama teman sesama itu komunikasi loh. Benar. Nah, apa menurut lo 4C ini cocok gak sih untuk di apa buat ngembangin pendidikan di nasional di Indonesia ya Gus? Oke, mungkin tadi gue lanjutin dulu kali ya, Oke, yang oke, dari oke. komunikasi. Dari komunikasi itu selanjutnya ada kolaborasi. Oke. Nah, ini kita nih lagi kolaborasi nih sekarang kita nih sama teman Oke. kita ngerjain project. Yang ada di belakang layar dan tentunya nggak bisa dilihat. Iya. Jadi kolaborasi itu tuh penting banget ya, karena kita kan nggak mungkin ngerjain suatu project itu sendiri. Iya, Benar kan? Karena kalau misalnya suatu pekerjaan yang kita kerjain sendiri, kalau pekerjaannya itu emang cocok buat dikerjain sendiri pasti bisa lebih enak. Kayak misalnya ngedit itu kan kalau dikerjain sendiri itu lebih enak aja kan, karena itu kan selera kita ya. Kalau misalnya ngomongin kerjasama, kolaborasi mungkin nggak bisa sih kalau dikerjain sendiri. Oke, yang terakhir nih creativity gitu. Nah, untuk kreativitas ya. Oke. Kreativitas tuh menurut gue sih semua orang beda-beda ya kreativitasnya. Kayak misalnya lu lagi nentuin set design, lu lagi bikin apa namanya suatu background, lu bisa aja mempadu-padankan warna. Itu sih menurut gue itu udah kreativitas gitu. Oke, tadi balik lagi ke pertanyaan sebelumnya tadi Oke. udah jawab ya tentang 4C ini cocok gak sih di inian nasional, pendidikan di nasional? di Cocok ya. Indonesia? Cocok. Karena ya? itu tuh membantu kita-kita nih para murid jadi punya pegangan nih untuk kedepannya kita harus bagaimana. Kayaknya kalau misalnya gue sekarang nih kayak kurang gitu nggak sih, masih, gue kurang banget nih di diri gue sekarang tentang skill-skill gue nih. Makanya dengan ada 4C-nya itu gue jadi lumayan termotivasi nih. Wah, gue kayaknya harus lebih banyak berpikir kritis, gue harus lebih banyak berkolaborasi dengan teman-teman nih untuk memperbanyak relasi kan. Terus gue harus ngebenerin cara gue berkomunikasi dengan orang, terus cara gue ngembangin kreativitas gue terus merealisasikannya gitu. Oke.
dari Pace ini, Mm-mm. tuh skill lu tuh ada di lebih kemana sih? Untuk 4C ya, skill gue tuh lebih ke komunikasi kali ya. Oh, dia demen suka berbicara. Iya benar. Karena kalau misalnya gue komunikasi sama orang tuh gue enjoy aja. Oke. Kayak enjoy nih gue sama lu kan sebenarnya kan kita ini kan lagi ngejalanin komunikasi secara langsung Langsung, nih. iya. Kalau misalnya gue berkomunikasi secara virtual mungkin agak kurang. Kurang ya? Iya. Oke. Gitu sih. Mungkin cukup dulu di sini kita menyinggung tentang apa pendidikan abad 21 jalan kemana tetap di Teen Viewer obrolan remaja Masa kini. cukup. Drop it. Watch me bring the fire, set the night alight. Drop it. Balik lagi di Teen View obrolan remaja masa kini dan gue masih bersama Odyssey di sini dan kali ini gue mau bahas kelas balik nih tentang proyeknya Odyssey tadi. Kan tadi Odyssey bilang kan kalau misalnya dia tuh jadi penulis naskah, bener gak? Benar. Balik lagi di Teen View obrolan remaja masa kini dan gue masih bersama Odyssey di sini dan kali ini gue mau bahas kelas balik nih tentang proyeknya Odyssey tadi. Kan tadi Odyssey bilang kan kalau misalnya dia tuh jadi penulis naskah, bener gak? Benar. Nah, gue mau tahu nih hambatan lu di penulis naskah tuh apa aja sih? Hambatan gue pertama mungkin ide kali ya. Ide, oke. Ide terus sama suasana di rumah. Kalau misalnya gue lagi mau nulis itu tuh gue butuh banget yang namanya ketenangan. Iya, bener banget. Sedangkan rumah gue kan lumayan crowd banget ya. Jadi gue selalu kalau misalnya mau nulis naskah sempat-sempetin itu keluar dari rumah. Entah gue di kafe, entah gue ke rumah temen gue gitu sih. Oke. Nah, inspirasi lu dari nulis naskah tuh siapa sih atau apa gitu? Oke, kalau nanya sosok inspirasi ya, Iya. kalau misalnya ditanya kayak gitu sih, gue nggak bisa ngomong yang benar-benar udah gede gitu ya orangnya ya, karena yang inspirasi gue buat nulis naskah itu teman gue sendiri. Wis. Temennya yang menonton, hai. Halo kakak. Jadi dia tuh kan anaknya kan lumayan ini ya, apa namanya, tertata, manajemen waktunya tuh bagus banget. Oke. Terus pemilihan kata-katanya dia tuh buat di naskah tuh bagus. Jadi kalau misalnya gue lagi stuck, duh kayaknya nih kata-katanya nih kurang deh, suka minta revisi sama dia, terus minta ini kayaknya pembahasan ini kayaknya diudahin aja ya, gimana nih cara mudahinnya yang enak gitu loh, biar luwes gitu, ntar si pembicaranya bisa enak gitu ngebawainnya. Oke. Nah, tadi kan tuh kita udah nyinggung soal SBA nih. Sekarang Oke. gue mau nyinggung lagi soal SBA, nggak apa-apa kan ya? Nah, gue mau tahu job desk lu di SBA tadi kan audioman ya. Benar. Ada nggak sih hambatan jadi audioman? Hambatannya paling ini kali ya, tempatnya. Tempatnya. Tempatnya Oh, berisik ya. Benar-benar. Jadi pas gua kemarin syuting tuh kita dapat tempat yang tetangganya dia itu miara burung gitu kan. Jadi pas kita tag suara kicauannya agak mengganggu. Merdu. Iya, benar. Terus masalah apa kali ya? Teman-teman gue yang kurang serius Oke. dalam menjalani job desk-nya di luar audioman gitu. Gitu, oke. Nah, tadi kan udah ikut ini kan apa namanya SBA. Oke, gue mau apa alat-alatnya tuh gimana? Oke, untuk alatnya sendiri sih gue belum terlalu belajar banget ya, karena Iya. belum tahu banget nih, soalnya alat yang kita pakai itu kan Bumik sama Audio Zoom. Oke. Nah, jadi pas kita nyewa nih, kita sekalian juga tanya sama penyewanya Penyewanya. nih, ini gimana sih Kak cara apa namanya ngoperasiinnya, Iya. terus sama tanya-tanya teman-teman apa namanya Yang lebih berpengalaman. Benar, Oke. supaya pas kita pakai alatnya itu enggak
ada sesuatu yang bikin takut gitu, ngerti kan? Yang nggak diinginkan Iya, lah benar, istilahnya benar, gitu benar, loh. benar. Oke. Oh, lu ikut SBA nih kan ya, sekelas pasti kan banyak banget kan, apalagi pikiran kepala tuh beda-beda. Banyak gak sih hambatannya? Aduh, banyak banget ya kalau misalnya ditanya hambatannya. Iya. Soalnya kan ini kan baru banget nih kita, jadi kayak kaget gitu project tapi satu kelas. Berapa sih murid kelasnya? Untuk sekarang kayaknya 33 deh. Wow, 33 anak 33, dijadikan 34 satu. ya, benar. Aduh, itu tuh pasti perbedaannya cekcoknya banyak banget. Banget. Tapi untuk spesifik ke iniannya sih kayaknya jangan diceritain deh, soalnya itu kan lebih ke Job desk yang lain gimana? kalau misalnya Ada kendala kah atau gimana? job desk yang lain paling kendalanya di ini ya, apa namanya, kemarin tuh pas SBA kita kan harusnya pakai lighting. Iya. Nah jadi kita nih udah nyewa lighting nih 2 nih. Iya. Nah tapi tuh apa namanya, si atasannya, gimana ya ngomongnya, bukan atasannya, pokoknya sutradaranya deh. Iya. Aduh, ini udah ini lagi, pokoknya dia kayak bingung gitu kalau misalnya dikasih lighting keterangan, kalau nggak pakai lighting kegelapan gitu deh. Jadi Jadinya? lightingnya kayak sayang aja gitu, udah kita sewa tapi nggak berguna banget gitu. Wah, itu hambatan-hambatannya deh. Hasilnya. Kalau untuk apa, penghargaan kali ya? Iya, penghargaan, oke. Di job desk gua, tim gua itu ini kali ya, nggak dapat gua di audio. Oke. Di job desk audio itu kita nggak dapat penghargaan. Yang dapatnya itu di director, terus artistik, sama kayaknya udah deh, dua itu doang deh. Oke. Mungkin soon kali ya, next time. Amin. Ya, next Semoga time. kalau misalnya dikasih kesempatan buat ngulang lagi atau kita bisa kerja sama lagi. Oke. semoga kita- Pengen kerja sama lagi sekelas. mau banget. Project yang dulu itu. Intinya belajar dari kesalahan lah. Oke. Oke. Pendapat tentang juara gimana? Dampaknya terlalu besar nggak sih? Oke, kalau misalnya buat juara ya, kan tadi kan gue sempet bilang kalau misalnya di job desk gue, apa ya kalau bukan job desk ngomongnya, tim audio. Terus di tim audio kan kita nggak dapat penghargaan nih. Nah, Nah di situ tuh kita mulai cari apa namanya, mulai introspeksi diri. Oke. Kenapa sih kok kita bisa nggak dapat penghargaan? Jadi ternyata tuh di pas kita saat kicauan burung yang tadi tuh, Iya. jadi lumayan mengganggu. Jadi pas di penilaian ya gitu deh, nggak dapat. oke. Mungkin itu aja pertanyaan gua mengenai kesibukan lu sekarang, Ngadi. Oke. Nah, yang pertama dari Pipa Kihihi. Namanya lucu ya? Iya ya, kok ada ya orang kepikiran buat namain kayak gitu. Gimana sih caranya buat naskah yang bagus sesuai sama project yang bakal dijalanin? Cara buat naskah yang bagus ya. Iya. Kalau itu sih balik lagi ke penulis naskah sama sutradaranya ya. Kalau misalnya mereka berdua berkomunikasi dengan baik, pasti bisa menghasilkan naskah yang bagus. Oke. Nah, pertanyaan kedua nih dari Yasita Laras. Pernah nggak sih lo ketemu sama tim yang anaknya tuh susah banget diatur? Maunya kerja sendiri, terus Benar. kalau perbedaan pendapat maunya ikutin pakai cara dia. Egois Nah, ya. lu tegur gak kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu sih paling gue beri peringatan kali ya. Tolong dong kalau misalnya di sini tuh lu nggak bikin project sendirian, lu bikin project sama kita juga. Kalau misalnya lu capek, gue juga capek gitu. Nah, kalau boleh tahu solusinya buat ngadepin sifat orang kayak gitu tuh apa sih? Saling mengerti kali ya. Tolong banget deh buat orang-orang yang masih kayak gitu, tolong saling mengerti teman-teman lu, karena kan lu kerja itu nggak sendiri. Bener banget. Nah, oke, kita mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga kali ya. Oke, boleh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Natasha_m.ps. Nih, pasti kan dalam kegiatan itu lo pasti ngerasa capek banget ya? Mungkin gak lo doang, tapi pada titik itu lo ngerasa lagi capek banget. Pernah gak sih ada niatan buat ninggalin dunia broadcast? Sempet pernah gue nyampe di titik yang benar-benar gue udah capek banget, gue udah pusing banget ngurusin kelompok gue. Tapi untungnya gue masih sadar kalau misalnya gue tuh emang punya passion di sini, jadi
gue masih tetap terus ngelanjutin. Nah, berarti nggak pantang menyerah ya. Benar. Oke, buat teman-teman juga pantang menyerah. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ada hobi nggak sih selain di bidang broadcast? Hobi selain di bidang broadcast paling, tapi nggak menjurus ke pendidikan nih. Hobi gue paling cuma nonton film, terus nonton series kayak gitu. Oh, berarti itu apa masuk broadcast karena suka nonton film Benar, mungkin ya? benar. Oke, berarti Karena penasaran aja gitu loh, kok orang bisa membuat film atau series sedemikian rupa, gimana sih orang di belakang layarnya gitu. berawal dari penasaran akhirnya terjerumus. Benar. Oke. Nah, yang kelima kita pertanyaan dari Tipni Tipni. _26 ya. Supaya nggak nervous kalau ngomong depan orang banyak itu gimana? Apalagi lu tadi passion lu ada di communication. Ayo coba Oke. jelaskan di mana. Aduh, kalau misalnya ngasih bukan tips ya itu, ya ngasih tips ya. Iya. Kalau ngasih tips gitu sih bingung ya, karena gue anaknya emang dari dulu pede mampus, jadi ya udah sih jadi diri sendiri aja gitu kalau misalnya di depan kamera maupun di depan orang banyak gitu. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir Mm-mm. dari @kiki_7. Oke. Sebagai pelajar, gimana pendapatnya mengenai PJJ sekarang atau yang lebih kita kenal dengan pelajaran jarak Jarak jauh dengan pembelajaran daring membutuhkan HP dan paket internet. Belum lagi siswa-siswa yang berada di perkotaan belum tentu mereka punya HP dan pastinya mempengaruhi proses belajar mengajar. Itu gimana menurut lo? Oke, ini mungkin ngomongin minat pembelajaran kali Iya. ya. Kalau ngomongin minat pembelajaran pada saat-saat kayak gini sih, minat gue lumayan menurun karena kan kondisi di rumah juga kayak mendukung gitu untuk, maksudnya leha-leha gitu kan ya. Jadi lumayan mager gitu untuk ngikutin PJJ, tapi tetap gue ikutin karena emang udah suatu kewajiban sih buat kita para murid nih ya ikut pembelajaran. Karena kan kalau misalnya kita nggak belajar ya kita nggak bakalan tahu tentang dunia ini kan. Bener-bener banget. Nah, kayaknya udah cukup nih tentang question and answer. Oke, Maki Pro lah, lanjut. pendapat gua Oke, udah jam 3. nggak apa-apa. Pendapat lo abis itu closing. Oke. Nah, Tinggal closing, Bu. closing. Closing, Bu. Ya. Kenapa sih dia? Iya. Closing nih, nggak jadi pendapat. Pendapat. Oke. Pesan kali ya. Pesan dari Iya. dia kan dia bilang sudah. Bentar, oke. Pesan Gua dari closing lu. dulu baru gua Nah. kasih pendapat. Pesan, ntar lu nanya pesan ke gua, ntar lu juga oke, mungkin dari gua nih pesannya ada gitu. Pesan dari gua apaan? Gua nggak bisa mikir lagi. Aduh, bisa yuk. Jangan panik, Geng. Nah, oke, udah 30 menit nih kita nemenin kalian semua di rumah. Nah, gua mau ke apa lu nggak mau? Kipro. Oke. Ada lagi rame. Oi, ngomong minta gitu. Nah, mulai? Kamera? Audio on? Aman? Iya, kamera. Nah, udah 30 menit nih kita temenin semua. Mungkin Ogi ada pesan-pesan buat teman-teman yang ada Oke. di sana? Mungkin gue mau berpesan buat teman-teman yang sama sejurusan kali ya. Oke. Tetap semangat walaupun emang susah sih, belajar broadcast itu susah. Makanya tetap semangat, tetap memotivasi diri lebih untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Nah, mungkin kalau dari gue, kan kita apalagi kita lagi PJJ kayak gini ya. Nah, lebih banyak ngelakuin hal tuh di rumah kan. Mending dibanding malas-malasan, mending kita ngelakuin hal yang bermanfaat mungkin. Betul. Ya. Dibanding malas-malasan. Nah, oke. Oke, makasih Odi untuk hari ini. Sama-sama. Oke. Mungkin buat dari pesan dari gua buat kalian yang ada di rumah, boleh kok kalian bermimpi terus ya. Tapi balik mimpi itu harus ada usaha, kerja keras dan doa. Jangan lupakan itu, oke? Betul. Nah, jangan lupa saksikan terus TV obrolan remaja Masa Kini. Gue Amelia Hardesti pamit undur diri. Dadah. Dadah. Odi saya terima kasih. Sama-sama.